Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senap Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar sistem komunikasi optik, yaitu perencanaan jaringan point-to-point antar kota Makassar hingga ke Kabupaten Goa. Untuk spesifikasi jaringannya, kami mengambil rute dari kantor network regional yang beralamatkan di Jalan Petarani Makassar hingga ke kantor Telkom Malino yang ada di Goa. Untuk jaraknya kurang lebih 61 km. Jenis FO yang kami gunakan adalah single mode dengan panjang gelombang 1550 nanometer. Mengapa? Karena di beberapa jurnal yang kami baca bahwa semakin besar panjang gelombang, maka tingkat atenuasi per kilometernya akan semakin rendah. Untuk fotodetektornya, kami menggunakan Avalanche Photodetector atau APD dengan power 0 dBm yang bisa nanti kita buktikan melalui perhitungan link budget. Untuk tipe modulasinya, kami menggunakan modulasi NRZ dengan bitrate sebesar 10 GHz. Bisa dilihat pada gambar ini, gambar di atas merupakan rute antara kota Makassar hingga ke Kabupaten Goa, antara Telkom Petarani hingga ke kantor Telkom Malino yang jaraknya kurang lebih 61 km. Gambar di bawah merupakan skema jaringan yang akan kami bangun. Komponennya itu ada TX, spesifikasinya sama seperti yang kami sebutkan sebelumnya, dengan panjang gelombang 1550 nanometer, power 0 dBm, bitrate-nya 10 GB dan tipe modulasi NRZ. Setelah itu ada komponen konektor. Konektor di sini kami gunakan untuk menghubungkan komponen transmitter dengan optical fiber-nya nanti. Si konektor memiliki insertion loss atau redaman sebesar 0,2 dB. Setelah itu ada optical fiber atau fiber optik dengan panjang 50 km atau 1 haspel dengan atenuasi sebesar 0,2 dB per kilometer dan dispersinya sebesar 3 pikosecond per kilometer. Kemudian ada optical attenuator. Nah, optical attenuator di sini atau yang biasa kita sebut dengan splicer berfungsi untuk menghubungkan dua buah haspel dari fiber optik. Kenapa kita pakai dua? Karena satu buah fiber optik memiliki panjang maksimal 50 km, makanya kami memerlukan adanya penambahan kabel lagi. Makanya di tengah-tengahnya ada sambungan. Untuk insertion loss atau redaman dari sambungannya sendiri sebesar 1,725 dB. Untuk FO selanjutnya spesifikasinya sama seperti FO yang tadi. Kemudian ada konektor lagi untuk menghubungkan FO ke komponen receiver. Komponen receiver sendiri memiliki gain sebesar 3 dB dengan insertion loss sebesar 0,2 dB. Selanjutnya outputnya akan dilihat pada Bayer Analyzer dan Oscilloscope Visualizer. Bisa dilihat pada beberapa titik saya memasangkan optical power meter, tujuannya untuk melihat beberapa daya yang berkurang sepanjang skema ini. Nah, pertanyaannya apakah skema ini atau nilai-nilai ini sudah cukup mencukupi untuk jaringannya? Itu akan dijawab melalui perhitungan power link budget dan rest time budgetnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan power link budget. Yang pertama ada total loss. Total loss di sini kita mengambil 14,325 dB. Loss fiber optiknya 61 kali 0,2 dB sama dengan 12,2 dB. Loss konektor 2 kali 0,2 sama dengan 0,4 dB, loss sambungannya 1,75 dB, dan marginnya 6 dB. Sensitivitas RX-nya kita pakai adalah min 21 dBm, karena sudah sesuai standar ITUT untuk mode uplink. Dan kemudian PTX-nya dayanya kita mengambil 0 dBm, karena sudah mencukupi pada rangkaian power link budget ini. Selanjutnya ada PRX. Dengan rumus PTX dikurangi total loss dikurangi FF dengan margin 0 dikurangi 14,325 dikurangi 6 dengan hasil min 20,325 dBm. Selanjutnya kita mencari M atau dayanya dengan rumus PTX dikurangi sensitivitas RX dikurangi loss total dikurangi FM dengan hasilnya 0,675.
Selanjutnya, syarat power link budget sendiri adalah PRX harus lebih besar dari sensitivitas RX. Sebelumnya, PRX yang kita dapat adalah min 20,325 lebih besar dari min 21. Itu artinya sudah memenuhi syarat power link budget. Dan kemudian M lebih besar dari 0. M tadi kita dapat 0,675, itu artinya lebih besar dari 0 dan syarat power link budget pun sudah mencukupi. Maka daya 0 dBm pada PTX telah mencukupi pada jaringan point-to-point ini. Selanjutnya ada rise time budget. Rise time budget merupakan respon sistem yang dibutuhkan untuk menuju input sinyal, mulai dari 10% sampai 90%, sehingga kecepatan data transmisi sistem digital komunikasi optik ini dibatasi oleh rise time sistem tersebut. Yang mempengaruhi rise time ini adalah panjang gelombang, rise time pengirim, rise time penerima, lebar spektral, dan dispersi material. Dengan perhitungan TX, kita dengan rumus 1 per bitrate dikali 0,05 second sama dengan 1 per 10 GHz sama dengan 5 picosecond. Kita menggunakan bitrate-nya dengan 10 GHz. Selanjutnya kita mencari TRX itu dengan rumus 350 per BRX. BRX di sini merupakan bitrate dalam megahertz. Sebelumnya bitrate tadi 10 GHz. Setelah itu dijadikan ke megahertz menjadi 10.000. Jadi 350 dibagi dengan 10.000 sama dengan 35 picosecond. Selanjutnya kita mencari T material dengan rumus panjang spektral dikali sama dengan panjang optik dikali dengan D material dengan hasil 122 picosecond. Jadi totalnya adalah kita masukin rumus dengan rumus akar TX kuadrat ditambah T mat kuadrat ditambah TX kuadrat dengan hasil 0,12701 nanosecond. Ini artinya rise time budget ini sudah memenuhi kriteria untuk point-to-point ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.